Sobat Podcast, selamat pagi dimanapun kalian berada, tetap sehat dan semangat selalu ya. Saya Tiara Aulia yang akan menemani Anda untuk Sobat Podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari alumni jurusan Broadcasting SMK Negeri 1 Kendal, yaitu Mas Mustafa. Kali ini kita akan membahas tentang sutradara. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Mustafa, biar kenalan dulu ya. Mas, silahkan boleh perkenalkan diri dulu. Halo Sobat Podcast apa? Sobat Podcast. Halo Sobat Podcast, saya Khairul Mustafa. Ya biasa teman-teman manggil saya Mustafa gitu. Dan saya juga alumni di SMK Negeri 1 Kendal, jurusan Broadcast, lulus tahun 2016. Lumayan lama ya sobat. Berarti lumayan tua emang. Mas sendiri loh yang bilang. Berarti saya panggilnya Mas Mustafa nih ya. Iya boleh. Nah, Mas Mustafa ini seorang sutradara guys. Sebelum ke ngobrol lanjut, nanti kita tayangin video yang pernah diproduksi sama Mas Mustafa ya. Musim hujan telah tiba. Semua ini akan berakhir kalau kamu sudah benar-benar siap. Dan semua akan baik-baik saja. Setelah nonton video yang Mas Mustafa pernah produksi, tentang sutradara itu apa sih Mas? Sutradara itu adalah seorang yang istilahnya merealisasikan sebuah naskah atau blueprint cerita gitu untuk menjadi sebuah tayangan film gitu. Nah, dia yang bertugas untuk menghandle itu semua, meng-create itu semua. Jadi dia yang harus menyiapkan atau mencetuskan apa aja yang akan tampak di layar yang akan ditonton oleh penonton. Itu adalah tanggung jawabnya dia gitu. Yang dia dikasih naskah, terus ya udah tujuannya dia menciptakan tayangan itu akan seperti apa. Ini itu sutradara. Berarti berimajinasinya harus tinggi ya. Ya betul. Terus sutradara sama produser itu sama atau beda? Itu beda, cuman jadi gini, di dalam film itu ada dua hal penting ya, dua hal atau dua aspek yang penting. Yang satu manajerial dan yang satu kreatif. Nah, head of kreatif itu sutradara. Yang mengepalai kreatif di dalam produksi sebuah film itu sutradara. Nah, head of management itu produser, yang mengepalai segala bentuk manajerial di dalam sebuah film itu produser. Berarti di atas produser masih ada sutradara? Enggak, mereka itu setara sebenarnya. Oh, setara. Mereka setara, cuman pekerjaannya itu yang berbeda gitu. Terus Mas Mustafa sendiri pernah nggak ngalamin narasumber itu yang susah diatur, kayak talentnya gitu loh kan? Kadang ada yang susah, ada yang malu, dikit-dikit malu, dikit-dikit gak bisa gitu. Gimana Mas? Sebenarnya kalau itu kan yang saya tangkap adalah sebuah kendala mendirect seseorang atau mendirect aktor ya. Kendala itu sebenarnya sudah kita pikirkan dari awal
biar itu tidak muncul gitu. Dalam arti gini, ketika kita mencari seorang aktor yang akan kita ajak main di dalam sebuah film, itu kita banyakkan pertimbangannya, itu harusnya seperti apa, orangnya seperti apa, maksudnya secara karakter gitu kan. Nah kita cari yang cocok dulu. Nah opsi pertama adalah aktor yang memang benar-benar aktor yang kita cari gitu. Artinya kendala itu nggak akan hadir di situ karena memang basic yang kita ajak itu memang aktor. Tidak akan banyak rewelnya, tidak akan banyak bingungnya, malunya dan segala macam. Jadi itu pasti nggak ada lah kendala kayak gitu. Nah kemudian kalau misalnya opsinya pada akhirnya kok kita harus memilih atau adanya, dalam tanda kutip ya adanya, seadanya aktornya yang bukan aktor beneran gitu, ya kita bikin workshop, bikin bimbingan di praproduksi. Misalnya pas ketika masa praproduksi itu ada reading kan, proses reading itu benar-benar kita ya meng-create itu di awal di situ, membuat si calon aktor ini terbiasa dengan hal-hal yang biasa kita lakukan di dalam syuting gitu. Jadi pas ketika syuting, hari syutingnya udah lancar aja gitu. Tapi pernah nggak kayak dapat harus casting dulu itu talentnya, itu pernah dapat kayak gitu nggak Mas? Pernah, bahkan dulu waktu kita produksi bersama komunitas Rumah Kreatif Film Kendal, itu kita memproduksi satu film yang judulnya Rekso atau Reksa. Itu kita memang waktu itu visinya datang ke sebuah desa, kemudian kita produksi di situ, dalam arti semua lokasinya kita di situ, kemudian semua aktornya kalau bisa dari situ. Nah challenge itu yang kemudian kita kerjakan waktu itu akhir tahun 2016 kalau nggak salah kita syuting. Dan di situ serunya ya justru seru ya kita menggunakan sistem itu, challenge itu. Jadi kita waktu itu untuk pemain-pemainnya kita mengcasting orang-orang lokal di situ, orang-orang desa di situ. Semua yang pengen terlibat. Jadi kan kita udah punya spesifikasi nih, karakternya A, B, C, D, E gitu kan. Tinggal kita nyari gitu. Kayak misalnya satu momen kita mencari karakter ibu di dalam film ini. Nah kita kumpulkan tuh ibu-ibu PKK gitu. Kita ngumpulin ibu-ibu PKK datang ke balai desa gitu, datang ke balai desa, kita jelasin sebenarnya casting tuh kita mau apa, ngapain, dan kita butuh seperti apa gitu. Kita kumpulin semua, kita casting satu-satu ibu-ibu PKK gitu. Nah itu serunya di situ kan. Mereka yang nggak pernah ikut syuting, nggak tahu apa itu film syuting dan segala macam, seru, justru heboh ya, gitu kan. Lucu, gitu. Iya lucu, pokoknya tandeng rame lah pokoknya ibu-ibu itu. Jadi ya kita bawa happy aja, kita pikir itu bukan sebuah kendala ya, karena kita membawanya happy aja gitu. Jadi ya udah jalan aja. Kalau pengalaman Mas Mustafa yang paling susah itu waktu jadi sutradara itu apa? Waktu buat film apa gitu yang paling susah sih? Kalau susah itu apa ya, tergantung susahnya itu gimana dulu. Soalnya kan di dalam film khususnya sebagai job desk sebagai sutradara itu kan dia memikirkan banyak hal gitu kan. Memikirkan banyak hal, pasti kendala-kendala susahnya itu kan juga berbagai macam gitu. Nah ini susah yang gimana nih maksudnya? Ya kayak tempatnya atau kayak nanti bakal ribet konsepnya gitu, belum nemu kak gitu. Oke. Film tugas akhir saya di Jogja Film Academy. Jadi ya saya sebut bukan sebuah apa tadi namanya yang kamu tanya? Susah. Pengalaman susah, bukan susah ya, tapi lebih ya itu paling menantang lah menurut saya. Paling menantang itu karena memang film ini yang istilahnya berasal dari diri sendiri dan kebutuhan diri sendiri, dan nantinya juga untuk penonton gitu. Karena
hidup dan mati juga kan di situ kan. Tugas akhir guys. Iya, tugas akhir, duit dari kita sendiri, terus kita yang ngerjain, terus kalau misalnya ada resiko-resiko kita juga yang nanggung kayak gitu kan. Jadi itu yang paling apa ya, istilahnya menantang lah buat saya di pembuatan film sejauh ini. Tapi Mas Mustafa itu selama ini jadi sutradara terus atau pernah jadi yang bagian yang lain? Kalau mayornya memang sutradara, cuman saya juga nulis karena menurut saya pribadi, pandangan saya pribadi, ketika seorang sutradara itu bisa menulis, itu menjadi nilai plus sendiri, karena apapun itu berasal dari dia sendiri. Kalau misalnya sutradara ini cuma bisa nyutradarain, nggak bisa nulis, artinya kan dia bergantung juga dengan tulisan orang lain, dengan orang lain gitu. Kalau misalnya pas ada gitu, kalau nggak ada ya udah berarti kan dia nggak ngapa-ngapain tuh. Nah, makanya saya dari dulu belajar nulis juga. Kalau misalnya tidak ada penulis atau naskah yang cocok untuk saya sutradarai, saya bisa menyutradarai tulisan saya sendiri. Iya, benar. Nah, kurang lebih gitu. Kita tahu sendiri gitu, maksudnya kita pengennya kayak gimana, maunya gimana. Mas Arfi sorry. Mas Mustafa menjabat jadi sutradara itu udah berapa tahun? Kurang lebih. Kalau pertama kali nyutradarai itu saya lupa ya. Pokoknya waktu masih di sini, masih SMK itu juga udah menyutradarai. Saya lupa antara tahun 2014 atau 13 gitu. 10 tahunan ya? Ya, kurang lebih gitu. Lama juga. Cuman ya kalau misalnya film yang awal-awal, istilahnya era saya ketika masih SMK itu ya yang terhitung dan yang mungkin teman-teman kenal itu film Hong Gempur, itu tahun 2015 lah. Ya bisa dikatakan dari situ lah. 2015 saya mulai benar-benar mendalami gitu. Hong Gempur iya. Judulnya. Tayang di YouTube itu. Ada di YouTube. Nanti bisa dilihat ya sobat podcast. Selama jadi sutradara udah menghasilkan berapa film, Mas? Wah, kalau banyak. Lumayan sih. Iya. Horor pernah? Itu termasuk film tugas akhir saya, itu film horor pertama saya. Horor itu? Itu film horor. Tayang di mana itu? Kalau itu kita nggak menayangkan di platform digital ya, karena kita masih fokus di pemutaran di festival, karena kita juga masih jalan di festival film. Kemudian kita tayang juga paling di pemutaran alternatif, komunitas, kampus dan segala macam pemutaran alternatif itu. Selama bikin film ini, film pendek aja atau kayak film yang series gitu? Kalau berkarya saya dengan istilahnya dengan job desk sutradara, sejauh ini masih film pendek. Cuman kalau misalnya pekerjaan misalnya hal lain, misal asisten sutradara ataupun yang lainnya, itu ya beberapa ada series gitu-gitu masih ada. Ya iklan itu juga. Pernah buat iklan juga? Iklan ambil. Keren sih, keren ya Mas Mustafa ini. Jadi sutradara itu keren loh sobat. Mas Mustafa suka nggak sama profesi yang sekarang sebagai sutradara itu? Menurut Mas Mustafa tuh menyenangkan atau dia cuma sekedar kerjaan aja gitu? Bahkan lebih daripada pekerjaan ya, karena menurut saya film itu apa ya istilahnya, interpretasi atau sebuah apa ya istilahnya, duplikat kecil daripada kehidupan itu sendiri. Karena ketika saya menyutradarai film, menulis film, membuat film, itu kita kan membuat sebuah cerita di situ, membuat sebuah realitas yang
yang sebenarnya kita ciptakan sendiri gitu kan. Jadi ya kita seakan-akan kita menciptakan kehidupan juga di situ, menciptakan sebuah cerita, menciptakan sebuah karakter di situ. Jadi film itu ya menurut saya salah satu media untuk saya juga belajar hidup terus gitu. Berarti udah termasuk bagian hidup dari Bagian Mas hidup. Mustafa. Keren. Terus Mas Mustafa kan sebagai sutradara nih ya, cara mengatasi tim kru itu memberi arahan yang supaya timnya itu paham sama apa maunya sutradara itu kayak gimana Mas? Basic utama seorang sutradara yang harus dimiliki itu komunikasi pasti. Jadi kalau udah memahami cara berkomunikasi itu udah enak untuk mendelivery apa yang ada di otaknya seorang sutradara itu kepada kru kayak gitu. Di sisi lain kita kan sudah dibantu dengan sistem produksi film, jadi memang udah ada rulesnya kan di situ kan. Jadi kita udah dimudahkan dengan sistem yang udah ada itu, tinggal kita mengaplikasikan aja. Kayak misalnya yaudah tim kepala departemen dari misalnya sinematografer, artistik, editor, terus produser, penulis, itu kan mereka udah tahu pekerjaannya mereka masing-masing kan. Kita tinggal jalanin atau menginformasikan apa yang kita mau, mereka udah ngerti gitu. Tapi kan kadang ada salah satu kru yang dablek istilahnya, itu ngatasinya gimana Mas? Pakai marah atau ditegasin atau gimana? Kalau di dunia profesional, orang yang dableknya gimana dulu nih? Misal ya udah kayak editornya tuh standar aja, padahal maunya sutradara tuh yang agak bagusan dikit, tapi tuh dia ngeditnya standar, terus atau nyutingnya tuh nggak niat gitu, banyak yang shaking atau gimana gitu, terus tata artistiknya kurang lengkap. Sebenarnya ya balik lagi dari awal ya, yang kayak tadi soal casting, soal pemain gitu. Kita kan udah mempersiapkan itu semuanya di praproduksi gitu kan. Kalau kita mau buat film, pasti kan kita udah kenal dengan orang-orang itu ketika praproduksi juga kan. Udah ngobrolin konsep dan segala macam dari awal, dan kita mengetahui karakter orangnya gitu. Dan kalau kita kerjasama dengan orang itu kan pasti kita juga udah tahu latar belakangnya dia, kerjaan apa yang udah dia kerjain dan segala macam gitu. Hal-hal yang tadi disebutkan itu sebenarnya ya kita minim kalau misalnya itu terjadi, karena kan proses panjang dari awal ini udah kita Panjang gitu. iya udah seleksi. Kalau misalnya ndablek itu pasti kelihatan di Awal. praproduksi, langsung kita cut off dan ganti orang lain gitu. Jadi jangan sampai ada orang yang tidak sama visinya dengan kita tapi sampai selesai kita syutingnya bareng sama dia, itu susah gitu. Berarti harus tegas dari awal ya, Tegas Mas? dari awal. Nah, gitu. Jadi sutradara, tapi kadang ada orang yang nggak enakan juga sih. Ya. Kayak teman-teman juga kan kadang nggak enak gitu mau negur temennya, terus akhirnya ya udahlah gitu aja, terima aja, padahal ya salah gitu. Ya kalau itu tadi saya bicara soal itu di dunia profesional ya. Di dunia profesional ya udah kita pasti langsung aja kasih tahu di awal, tegas. Kalau dia masih seperti itu ya udah cut aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bicara soal karya di komunitas atau di sekolah atau di mana gitu, yang istilahnya dalam tanda kutip masih untuk belajar tujuannya gitu. Kalau saya sih terusin aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada opsi orang lain ya, Iya. nggak ada opsi orang lain itu terusin aja. Karena apa? Pada akhirnya yang dapat baiknya itu kita. Dalam arti gini, dapat baiknya itu justru kita, karena satu, misal katakanlah dia nggak ngerjain sesuatu yang dia harus kerjain,
dan akhirnya kita yang ngerjain gitu. Iya, betul. Satu, ilmunya kita dapat Iya sih. sebenarnya gitu, ilmunya kita dapat, jadi kita akhirnya juga ikut bisa untuk mengerjakan sesuatu hal yang orang lain tidak kerjakan itu. Dan yang kedua, kalau kita bisa sabar menghadapi orang yang seperti itu, artinya kita mendapatkan atau mempunyai kedewasaan yang lebih daripada orang lain. Betul. Nah, gitu kan? Iya. Nah, itu yang harus harus diambil sebenarnya. Bukan malah kita yang ikut jengkel, kita yang ikut mandek pekerjaannya, justru menghambat kita untuk karya ini akhirnya nggak lanjut karena problem satu orang gitu. Ya udah, kalau misalnya dia nggak bisa, ya udah tinggal dalam arti ya udah kerjain apa yang dia tidak kerjain gitu. Nggak usah banyak marah-marah. Nggak usah Ngabisin energi. Keren sekali Mas Mustafa ini. Nah, kalau terakhir nih Mas. Udah terakhir aja nih. Dengar nih. Boleh minta kata-kata motivasi buat kita semua yang masih belajar, biar kita itu pikirannya juga agak terbuka gitu, untuk rasa tidak enakannya bisa dihilangin, bisa tegas lagi gitu sama teman-temannya. Ya itu maksudnya kalau soal ini, ya itu tadi, nggak usah memikirkan apapun jeleknya, yang penting kita jalanin aja. Kalau misalnya kita bisa melewati itu, satu, kita ilmunya lebih daripada orang lain, yang kedua, kita sabar menjalani itu, akhirnya kedewasaan kita yang bertambah daripada orang lain gitu. Ya. Oke, terima kasih buat Mas Mustafa untuk menyempatkan waktunya hari ini untuk ngobrol dan sharing bareng sobat. Saya mau ngasih istilahnya satu perspektif lagi, boleh nggak, tentang film nih khusus? Boleh. Oke, tentang film. Jadi kalau buat teman-teman biar istilahnya semangat ketika membuat film, itu di awal dulu aku berpikir bahwa sebenarnya film itu apa sih gitu. Kemudian berjalannya waktu sampai sekarang, yang dari 2013 sampai 10 tahun itu emang akhirnya saya menemukan dan mengerti satu perspektif yang saya dalami sendiri, yang saya dapat sendiri, yaitu bahwa menurut saya itu film itu bukan sekedar hiburan, bukan sekedar tontonan yang akan kita tontonkan tok gitu. Tapi menurut saya film itu sebuah pengetahuan. Kalau misalnya kamu bayangkan gitu, oke, di zaman sekarang kan ini marak ya tentang soal ya digital lah intinya, entah tontonan, video, film dan segala macam kan marak banget ya. Iya. Gitu. Coba sekarang kamu bayangkan ratusan tahun yang lalu, ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, manusia itu ingin menyampaikan sebuah informasi ke masa depan melalui apa? Gak bisa, kertas itu. Belum ada kertas, bahkan prasasti, relief di candi. Oh iya. Ya kan? Prasasti atau dari lontar atau apa, dari tulisan gitu, atau gambar-gambar gitu kan. Itu ratusan tahun yang lalu, dan akhirnya misalnya di tahun-tahun yang sekarang atau di era sekarang ini kan orang-orang itu kan meneliti masa lalu dengan cara lewat itu, mengerti kehidupan orang di masa lalu kan dengan cara itu, meneliti relief, meneliti prasasti dan segala macam. Akhirnya kita bisa menyimpulkan kan bahwa kehidupan di ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu kurang lebih seperti ini, benar ya kan? Yeah. Coba kamu udah sekarang bayangkan, kalau misalnya kamu membuat film di zaman sekarang tentang isu yang terjadi di zaman sekarang, misalnya kehidupan di zaman sekarang, kamu membuat film, kemudian kamu upload di Google Drive atau manapun, YouTube. YouTube. Nah, kayak gitu. Kamu bayangin nggak 1000 tahun lagi
orang yang hidup di 1000 tahun lagi menemukan Google Drive-mu, menemukan flash disk-mu, menemukan hard disk-mu, kemudian menonton film yang kamu buat di zaman sekarang dan mengerti kehidupan dari kamu, karena kamu yang membuat film itu, kamu yang mencatat kehidupan di zaman sekarang untuk diketahui orang di 1000 tahun lagi. Film bukan cuma hiburan, tapi pengetahuan juga. Iya benar. Tapi kayaknya keren ya kalau kayak gitu. Iya memang, karena apa, kita kalau misalnya sekarang ya, orang yang nulis buku berapa orang sih gitu. Sudah banyak, sudah bergeser medianya. Lebih banyak orang yang menulis di video atau apa gitu kan, Instagram dan segala macam gitu. lebih suka menonton juga sih. Iya. Kayak soalnya lebih dapat feel-nya gitu. Iya. Biasanya. Apalagi kalau anak-anak muda kan romance gitu suka banget. Jadi makanya saya mengatakan bahwa film itu adalah relief untuk masa depan di kehidupan sekarang. Itu. Oke. Cukup Mas. Cukup. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya dan sharing-sharing yang bermanfaat sekali. Oke, saya Tiara Aulia pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast seru selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.